Selamat pagi semua, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan Ibu MG. Nah, Ibu harapkan kabar kalian baik-baik saja. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi integrasi sosial. Untuk lebih memahami apa integrasi sosial, silahkan simak video berikut ini. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai materi kita untuk pertemuan kali ini. Nah, adapun materi kita untuk kali ini adalah mengenai integrasi sosial. Di gambar ini kita dapat melihat ada 6 agama. Ya, jadi dari gambar ini kemungkinan kalian sendiri sudah bisa menarik kesimpulan, bukan kesimpulan juga sebenarnya. Kalian dapat membayang-bayangkan kira-kira apa yang akan dibahas di dalam integrasi sosial, di mana di sini dari keenam jenis agama yang ada di Indonesia ini bersatu di dalam satu gambar, ya. Nah, jadi langsung saja nakku, kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Nah, apa itu integrasi sosial? Ya, integrasi sosial itu adalah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat itu sendiri. Ya, penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ada 6 agama, ya kan? Nah, itu kan 6 agama ini berbeda-beda, tetapi masyarakat mampu menghasilkan pola kehidupan yang nyaman, di mana mereka sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seperti simbol ataupun apa yang dimunculkan mengenai Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi integrasi sosial ini ketika adanya perbedaan-perbedaan tetapi disatukan dan menghasilkan pola kehidupan yang nyaman. Pastinya ketika terjadi penyatuan antara perbedaan itu akan tercipta hal-hal yang harmonis maksud Ibu, ya. Oke, nah langsung saja kita masuk pada syarat integrasi sosial. Ya, syarat integrasi sosial ini menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov ada 3. Yang pertama itu adalah anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Kebutuhan-kebutuhan itu kebutuhan seperti apa? Contohnya di pasar, ya kan? Di pasar tradisional itu masyarakat pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan juga ketika penjual itu mampu menjual apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Maksudnya di sini adalah ketika penjual dan pembeli saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan. Si penjual membutuhkan pembeli untuk memberikan ataupun membeli hasil dagangan mereka untuk mengisi ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan kita yang berbelanja, pastinya membutuhkan pedagang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Apa itu yang dimaksud dengan konsensus? Konsensus di sini artinya adalah kesepakatan. Kesepakatan mengenai nilai dan norma. Di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai nilai dan norma. Jadi, apa yang bisa dijadikan pedoman, apa yang bisa dilarang menurut kebudayaan tertentu. Ya, pastinya berbeda-beda. Yang ketiga itu adalah nilai dan norma berlaku cukup lama. Jadi ketika nilai dan norma tersebut berlaku cukup lama, tidaklah mudah untuk mengubahnya dan tetap dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Terlebih-lebih Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya beraneka ragam. Oke, langsung saja kita masuk ke faktor cepat lambatnya sebuah integrasi. Yang pertama itu adalah homogenitas kelompok. Adapun pengertian dari homogenitas kelompok ini adalah masyarakat yang sejenis. Ya, di sini ada kata homo, tapi bukan berarti homo ini dalam arti konotasi negatif, ya. Yang kedua itu adalah besar kecilnya kelompok. Ya kan, semakin besar sebuah kelompok, maka memang mungkin akan semakin sulit untuk menciptakan sebuah komunikasi. Tetapi semakin kecil sebuah kelompok akan memudahkan mereka menciptakan komunikasi yang baik, menciptakan hubungan, dan juga tukar-menukar budaya akan semakin cepat. Nah, adapun yang ketiga adalah mobilitas geografis. Nah, jadi maksudnya mobilitas geografis ini adalah ketika terjadi perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi ketika kita berpindah ke satu tempat itu, kita harus menyesuaikan diri. Kembali lagi kepada diri sendiri, kita tidak bisa membawakan budayaku kan seperti ini, budaya mereka seperti itu, tidak. Tetapi kita harus menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada pada saat itu.
Nah, yang keempat itu ada efektivitas komunikasi. Maksudnya efektivitas komunikasi ini adalah semakin bagus ataupun semakin lancar sebuah komunikasi berlangsung, maka integrasi antar anggota akan semakin cepat tercapai. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi miskomunikasi, maka yang terjadi bukan integrasi, yang ada adalah disintegrasi. Nah, lalu adapun bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi normatif ya. Di sini ada Pancasila, gambar Pancasila ya. Dimana seperti yang kita ketahui Pancasila ini artinya Bhinneka Tunggal Ika ya kan, biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pengertian dari integrasi normatif ini adalah integrasi yang berasal dari norma yang dibentuk oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, norma-norma tersebut adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Ya, contohnya misalnya daerah Aceh terkenal dengan pertanian kopinya, ataupun daerah Jawa Barat terkenal dengan perkebunan tehnya. Begitu juga di Tanah Karo yang dulunya memang terkenal dengan jeruk, tapi sekarang sudah lebih terkenal dengan hasil sayur-mayurnya ya. Oke, yang terakhir adalah integrasi koersif. Integrasi koersif merupakan integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Nah, ini ada sebuah gambar ketika terjadi demo ya. Nah, jadi ini adalah integrasi koersif, ketika polisi harus turun ke lapangan dan melakukan cara pemaksaan untuk menghentikan terjadinya demo ini tadi. Jadi materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa materi yang Ibu sampaikan. Dan juga Ibu berharap kalian dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Tetap jaga kesehatan, semangat, salam sehat, salam SFD. Terima kasih.